Halo semuanya, perkenalkan, kami merupakan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Maluku yang pada kesempatan kali ini akan mengenalkan laboratorium kami. Salah satu laboratorium yang ada pada kampus kami adalah Laboratorium Bakteriologi. Yuk kita intip apa saja yang ada di laboratorium kami. Di dalam setiap laboratorium tentu memiliki tata tertib yang harus dipatuhi. Begitu juga dengan laboratorium bakteriologi di kampus kami. Berikut merupakan tata tertib yang ada pada laboratorium bakteriologi kelompok kami. Yang pertama adalah melepas alas kaki, kemudian tidak merokok di dalam ruangan, tidak membawa makanan serta minuman, menggunakan jas lab, masuk sesuai jadwal yang telah ditetapkan, tidak mengubah atau memindahkan alat tanpa izin dari instruktur, selalu mengisi daftar hadir yang telah tersedia, selalu melapor ke penanggung jawab sebelum memakai ruangan laboratorium, mengembalikan alat harus langsung ke petugas laboratorium dalam keadaan bersih, rapi, tidak diperkenankan meminjam alat apabila masih mempunyai peminjaman alat lab. Setelah praktikum, ruangan kembali bersih, rapi, dan yang terakhir adalah bersikap tidur selama praktikum berlangsung. Luas dan lebar laboratorium bakteriologi adalah panjangnya itu 7,5 dan lebar 3,5. Ya, selanjutnya di ruangan ini terdapat mikroskop dan rotator serta neraca analitik sebagai penunjang suatu laboratorium khususnya di bidang bakteriologi. Hai guys, di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat besar yang ada di dalam lab bakteriologi. Yang pertama yaitu ada oven. Oven ini berfungsi untuk mengeringkan dan memanaskan sampel serta mensterilisasi sampel. Baik, selanjutnya ada lemari asam. Lemari asam ini adalah alat laboratorium yang dirancang untuk melakukan percobaan menggunakan zat kimia tertentu. SOP dari lemari asam yaitu yang pertama, pastikan di dalam lemari asam tidak terdapat bahan kimia lain. Yang kedua, pastikan blower pengisap asam bekerja dengan baik. Yang ketiga, nyalakan blower pengisap asam dengan menekan tombol hijau. Yang keempat, buka pintu lemari asam. Dan yang kelima, lakukan proses reaksi. Setelah selesai, tutup pintu lemari asam, biarkan dalam waktu tertentu agar gas dalam lemari asam tidak tersisa. Dan yang terakhir, matikan blower pengisap asam dengan menekan tombol yang berwarna merah. Baik, yang ketiga yaitu autoclave. Autoclave berfungsi untuk mensterilkan alat dan bahan dalam lab. APD yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum bakteriologi yaitu yang pertama, kita membutuhkan jas lab. Kedua, menggunakan masker. Yang terakhir yaitu kita membutuhkan handphone. Salah satu pemeriksaan yang ada di lab bakteriologi adalah basil tahan asam yang menggunakan pewarnaan jenis C. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah mengamati bentuk dan warna bakteri menggunakan pewarnaan bakteri tahan asam. Prinsip pemeriksaan ini yaitu sampel dahak dibuat preparat dan diwarnai dengan pewarnaan Jenelson dan diamati di bawah mikroskop dengan pembesaran 100 kali dengan konversi. Alat dan bahan yang diperlukan dalam pemeriksaan bakteriologi metode Jenelson yaitu yang pertama mikroskop, yang kedua lampu spiritus, yang ketiga penjepit tabung, dan yang terakhir bak tabung. Reagen yang digunakan dalam pemeriksaan bakteriologi metode Jenelson ini yaitu asam metanol atau alkohol 90% dan karbofuksi. Cara kerja pewarnaan bakteri tahan asam. Yang pertama, ambil objek gas yang bersih dan basah. Kedua, pilih bagian dahak yang kental, warnanya kekuningan atau kehijauan, ambil menggunakan lidi atau osmo. Ketiga, ratakan
letakkan di atas objek dengan ukuran 2-3 cm. Hapusan dahak jangan terlalu tebal atau terlalu tipis, keringkan pada suhu kamar. Keempat, fiksasi dengan cara melakukan di atas api bunsen dengan cepat sebanyak 3 kali selama 3-5 detik. Kelima, letakkan sediaan di atas pewarnaan, kemudian tuang larutan karbon fluksi sampai menutupi seluruh sediaan. Keenam, panasi sediaan secara hati-hati di atas api selama 3 menit sampai keluar uap, tetapi jangan sampai mendidih, biarkan hingga 5 menit. Yang ketujuh, cuci dengan menggunakan air mengalir. Kedelapan, tuangkan HCl alkohol 3% sampai warna merah dari fluksi hilang. Tunggu sampai 2-3 menit. Setelah itu, cuci kembali menggunakan air mengalir. Setelah itu, tuangkan larutan methylene blue 0,1% dan tunggu 10-20 detik. Ke-11, cuci menggunakan air mengalir. Setelah itu, keringkan dan amati di bawah mikroskop dengan pembesaran 100 kali menggunakan air imersi. Demikian video dari kelompok kami. Sampai jumpa.